Wahai perumat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kita di Poison Store itu selalu membicarakan hal yang paling penting untuk meningkatkan kualitas audio, tentunya adalah instalasi itu sendiri. Jadi bagaimana bagusnya produk audio yang kita miliki, kalau kita cara masangnya jelek itu pasti ada saja kejanggalannya. Hal itu juga terjadi di mobil di belakang saya ini, di mobil Honda City ini. Dia itu sudah dipasangin audio, tetapi instalasinya masih ada yang harus diperbaiki. Jadi di video ini kita akan membimbing para umat audio untuk memperlihatkan apa saja kesalahan yang sudah dilakukan di mobil ini dan bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Sebelum kita ingin mengotak-atik sistem audio atau kita ingin melakukan upgrade kabel, tentunya kita harus pastikan kita harus mencabut sikring utama yang kita gunakan untuk memasang audio seperti ini. Ini sudah dicabut dan memastikan kita akan sangat aman sekali untuk mengerjakan sistem audio yang di dalam. Jadi kemungkinan terjadinya percikan aki akibat terjadi konsleting karena kabel positif di belakang masih terhubungkan dengan aki di depan itu sudah tidak ada lagi. Safety first, itu yang harus paling pertama dilakukan oleh para umat audio. Jadi para umat audio sekalian, tentunya sebelum kita ingin melakukan pekerjaan apapun di dalam kendaraan, pastikan kita harus menciptakan ruangan yang sangat cukup. Jadi kalau kita lihat di sini, kebanyakan audio yang zaman sekarang itu kan dipasangnya di bawah bangku biasanya. Jadi kalau kita lihat bagian bawah, bagian dasar lantai yang terletak di bawah bangku itu, dia akan naik sedikit karena di bawahnya ada fuel cell. Nah, di mobil ini sudah kita pasangkan audio di bawah bangku, tetapi kita lihat di sini masangnya masih sangat berantakan sekali. Jadi kita akan bimbing para umat audio satu demi satu untuk melihat apa saja yang sudah kita pasangkan di mobil ini dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Sekarang yang penting kita bongkar dulu bangkunya. Kalau kita lihat ngangkat bangku mobil ini tuh sebenarnya gampang. Nggak berat-berat amat, cuman pastikan pastikan jangan sampai besinya itu menyentuh plastik dan membuat cacat plastiknya. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membongkar bangku. Kita hanya butuh waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk mencopot bangku depan dari mobil ini. Jadi kita bisa lihat di sini para umat audio. Kita akan masuk ke sebelah depan, sebelah kiri. Jadi, kalau kita lihat di sini, baik kabel power supply, Pandora, dan crossover pasif yang ada di mobil ini ditanam di dalam satu sisi saja. Ini membuat kabelnya sangat berantakan dan buruk sekali. Jadi, untuk kesempatan kali ini, kita akan merubah tatanan untuk memindahkan pasif crossover di bagian di bagian sisinya masing-masing. Jadi, pasif crossover untuk speaker depan sebelah kanan ada di sebelah kanan. Pasif crossover untuk speaker depan sebelah kiri ada di sebelah kiri. Lalu kemudian kita juga akan memindahkan kabel catu daya atau power supply ada di sebelah kiri. Jadi distribution block sama ground block ada di sebelah kiri dengan satu buah crossover. Kemudian di bagian sebelah kanan kita akan pasang prosesor dan satu buah prosesor. Dan satu buah crossover untuk bagian pintu sebelah kanan. Jadi imbang antara kiri sama kanan, tidak bertumpuk-tumpuk kabelnya dan akan lebih bersih instalasinya. Dan kita akan mulai untuk membongkar bangku belakang juga, karena posisi amplifier di mobil ini ada di bagian belakang. Jadi para umat audio sekalian, di mobil ini dia itu sistemnya terpasang secara konfigurasi front, rear, dan sub. Jadi tidak ada two-way aktif. Karena kita hanya menggunakan prosesor tipe 1B. Yang keluaran output RCA-nya itu hanya ada 6 channel. Ini adalah produk lamanya Phenom. Sebetulnya secara pribadi, saya sangat menyayangkan Phenom itu untuk tipe pure prosesornya seperti ini, dia tuh hanya tinggal ada VPR3 aja, VPR3 HD. Itu yang jumlah channelnya ada 10 channel dengan input RCA 6 channel. Tetapi dari segi harga, itu harganya hampir mencapai 9 juta rupiah. Kalau dia memutuskan untuk kembali memunculkan low entry seperti 1B ini, akan menjadi opsi yang sangat menarik karena
pure prosesor murah itu sebetulnya sangat diperlukan kalau mobilnya itu sudah pasang power amplifier. Jadi banyak yang menanyakan, kalau saya ingin DSP yang murah tapi saya sudah pasang ampli, saya harus menambahkan DSP apa? Dulu itu jawabannya adalah kita tinggal menambahkan 1B. Cuman sekarang opsinya tinggal VPR 3 tadi yang harganya cukup tinggi. Saran saya buat Venom sih sebetulnya harusnya dia harus segera mengeluarkan tipe yang seperti ini lagi. Lanjut kepada apa yang sudah ditanamkan di mobil ini. Sebetulnya sih simple aja. Head unit kita menggunakan Kenwood seri 9. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal suaranya menuju ke si 1B itu dengan menggunakan high level. Jadi ada pilihan di mana kita itu bisa memilih low level sama high level. Tetapi terakhir, waktu kita itu menggunakan low level output dari si Kenwood, dia itu output voltasenya sepertinya lebih kecil dibandingkan dari yang lain-lainnya, karena output volume yang harus kita atur itu dia sampai ke angka puluhan volumenya. Jadi itu kadang-kadang tidak ideal. Kemudian dari sini kita menggantikan si low level output itu untuk masuk ke dalam si 1B dengan menggunakan high level input. Jadi kabelnya kita modifikasi dengan menggunakan kabel plug and play, sehingga kabelnya itu sebetulnya lebih ke arah 1 banding seperti ini. Dia lebih sederhana sebetulnya, karena kabel power supply-nya juga bisa kita lakukan. Tetapi karena kita akan merubah si posisi C-ring dan fuse box nanti ada di sini semua, kita akan nanti melakukan juga upgrade terhadap sistem kabel supply yang digunakan untuk ke si Pandora nanti. Jadi kabelnya akan kita perbesar, akan masuk ke dalam bagian sebelah kiri kendaraan. Tujuan lainnya kenapa kita juga menggunakan high level input ke dalam si Pandora adalah untuk mengantisipasi tingginya level volume tadi, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah karena high level input itu bisa kita masukkan sebanyak 4 channel, 2 depan sama 2 belakang. Jadi kita memiliki fleksibilitas untuk supaya bisa mengatur segala sesuatu fitur yang ada di Kenwood ini dengan lebih baik. Jadi kemudian kita juga memastikan bahwa si Pandora itu kita bisa manfaatkan secara optimal, terutama untuk jalur yang menuju ke si subwoofernya, karena kita bisa double input supaya suara subwoofer tadi bisa lebih kuat lagi. Dan yang paling penting adalah dengan menggunakan sistem high level input seperti ini, suara noise bisa diminimalisir. Kalau memang mobilnya itu kadang-kadang ada yang pasang kabelnya berantakan kayak begini, kalau kita pakai low level yang dia itu sensitif sekali terhadap perbedaan grounding antara grounding milik head unit, prosesor, dan power ampli yang ditaruh di belakang, itu juga akan sangat mempengaruhi hasil akhir nantinya. Dan kebetulan si Pandora VPR 1B ini dia hanya memiliki sepasang low level input aja. Itu juga yang membuat kami menggunakan jumlah high level input yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian untuk si amplifiernya, mobil ini menggunakan 1 buah amplifier yang dia jumlah channelnya ada 5 channel. Jadi maklum, saya ini orang jadul sebetulnya. Jadi amplifier yang saya gunakan juga sebetulnya amplifier lama yang sudah saya miliki, tapi tidak memiliki kendaraan untuk masangnya. Jadi kemudian kebetulan Honda City ini ada, jadi kita pasangkan amplifier itu. Amplifiernya itu hampir lebih lebar dari setengahnya mobil ini. Itu dipasang di dalam bagasi. Tapi karena mereknya bukan Venom, kita hanya bisa menunjukkan kepada umat audio sekelebat aja. Jadi para umat audio sekalian, seperti yang sudah dilihat di sini, ini akan kita bersihkan. Jadi yang tersisa di bagian sebelah kiri itu adalah hanya 1 buah crossover dan 1 buah unit prosesor aja. Kita nanti akan juga lihat bagaimana cara arah kabel RCA-nya itu akan mengarah ke si prosesor. Jadi kita bisa tentukan orientasi dari si prosesor itu akan langsung mengarah menuju ke si kabel-kabel. Dan tentunya juga akan kita pastikan supaya di kemudian hari kalau kita itu mau tuning si prosesor, dia akan mudah untuk kita mencolokkan kabel PC-nya yang akan kita gunakan untuk melakukan tuning nantinya. Itu harus gampang cabut pasang, karena proses tuning itu juga memakan waktu. Jadi kita lihat di sebelah sana sudah mulai dibongkar, dan itu adalah orientasi untuk posisinya nanti passive crossover dan
si sikring dan ground block akan ada di bagian sebelah kiri kendaraan. Jadi kabelnya itu benar-benar terpisah. Di sini juga kita harus melihat betapa pentingnya untuk memisahkan antara jalur sinyal dengan jalur power supply. Memang kalau posisi groundnya sudah bagus, kita menyatukan jalur power sinyal sama jalur kabel supply positif dari baterai itu sebenarnya tidak akan jadi masalah. Cuman yang akan sangat ideal kalau kita memang memisahkan jalurnya, jalur kabel supply atau kabel positif dan negatif dari si baterai dan sistem kelistrikan utama untuk menyalakan dan memberikan tenaga dari si ampli dan juga prosesor ada di sebelah kiri. Kemudian jalur sinyal untuk ke si amplifiernya itu akan kita jalankan di bagian sebelah kanan. Jadi jalur sinyal dari head unit di sebelah kanan dan jalur sinyal menuju ke dari prosesor menuju ke si ampli juga ada di bagian sebelah kanan kendaraan. Jadi itu adalah sistem yang sangat ideal kalau kalian ingin menggunakan sistem audio upgrade yang menggunakan banyak ampli. Pisahkan jalur sinyal. Dan kebanyakan sih biasanya karena di kolong bangku itu jadi tempat favorit untuk naruh ampli, amplifier ditaruh di kiri sama kanan, itu akan menjadi sangat ribet nantinya. Cuman pengalihan jalur atau rerouting dari kabel sumber daya untuk kita bisa supaya terpisah benar-benar dengan jalur sinyal itu bisa dilakukan asal tempat kerjanya itu jangan kita tidurkan saja bangkunya, cuman keluarkan seluruh bangku kalau bisa supaya kita bisa leluasa untuk mengerjakannya. Sekarang para pembuat audio, kita sekarang sudah selesai untuk merapikan kabel-kabel yang tersisa dari door trim. Jadi jalur baru yang kita di sini tambahkan adalah kita akan aktifkan jalur untuk tweeter sendiri dan kita akan memangkas banyak sekali kabel yang tadinya panjang-panjang karena passive crossover ditaruh pada satu titik akan kita perpendek nanti karena passive crossovernya sudah ada di jalur masing-masing. Nanti pada saat sudah semua selesai dipasang, akan kami tunjukkan hasilnya kepada para pembuat audio sekalian. Setelah kita perbaiki kondisi di sebelah kanan, yang tadinya kabelnya itu berseliweran masuk bawah semua, sekarang sudah kita masukkan ke jalur di mana Honda itu ternyata sudah ada jalur buat kabel tambahan di sini. Dan ini memang kelihatan masih berantakan, tapi kalau kita perhatikan di sini intinya adalah ini adalah kabel buat speaker belakang yang nanti akan kita sambungkan ke dalam plug and play Pandora supaya kita masih bisa menggunakan jalur standar dengan soket to soket PNP yang ada di bagian belakang. Kemudian kabel yang ini kita akan gunakan kabelnya itu untuk tweeter. Jadi kabel warna ini kabel warna berbeda. Jadi memang kita sengaja memberikan kabel dengan warna beda-beda. Bukannya kita iseng karena kehabisan kabel, tapi untuk membedakan kabel ini buat jalur yang mana sebetulnya. Jadi yang paling bagus itu biasanya dulu kalau kita itu pasangnya kabel warna hitam itu adalah buat kabel speaker di sebelah kanan, kabel warna putih ada kabel speaker buat sebelah kiri. Cuman sayang itu suppliernya sudah tidak ada lagi, jadi kita lebih begini. Kalau dari segi kualitas, baik kabel yang warna orange atau kabel yang warna ungu ini kualitasnya sama-sama bagus. Jadi kalau kita mau lihat kabel bagus atau enggak, kita solder aja kabelnya. Kalau soldernya nempel itu kabelnya bagus sebetulnya, tapi masalah juga soldernya juga sih ada fluxnya atau enggak. Cuman itu adalah masalah teknis lain waktu kalau kita akan memasang kabel, nantinya kita bikin videonya sendiri. Cuman ini kabel RCA yang tadinya itu kemarin seliweran lewat jalur yang nggak jelas, itu semuanya udah masuk sini semua. Nanti kita setelah selesai testing sama finishing, baru kabel ini kita akan bungkus supaya kelihatan lebih bagus dan lebih cantik lagi. Tapi pastikan source kabel atau arah kabelnya itu kita juga bisa dengan gampang identifikasinya ini kabel buat apa. Jangan kita finishing dulu kabel-kabelnya. Gitu doang, Pak. Jadi, kalau kalian itu punya mobil Honda City, ini ada kait besi yang akan mengancing di sini, tidak seperti mobil Toyota atau mobil Mitsubishi yang tinggal langsung diangkat. Jadi kita harus menarik. Jadi kita harus bikin pakai tali yang kuat. Kita akan menarik pinnya, menyusupkan pinnya seperti ini. Baru dia bisa ketarik nih. Ini adalah salah satu trik untuk membuka bangku belakang Honda City dengan lebih gampang. Kalau kita main tarik begitu aja, bisa rusak nanti klipnya.
Tuh, mohon diperhatikan caranya. Kalau biasanya kita itu memasang audio di mobil sedan, yang kita manfaatkan untuk menaruh amplifier itu adalah lantai di bagasi atau enggak dinding di antara headrest, sandaran bangku belakang. Itu biasanya ada dindingnya, dan dinding itu yang kita gunakan untuk naruh ampli. Cuma di mobil ini, karena dia itu tunggu sebentar, saya cabut di belakangnya. Karena dia itu bisa tembus ke belakang, jadi amplifier kita taruh di atas ini. Jadi bisa dilihat kabelnya juga masih belum ideal, nanti kita akan rapikan semua jalur-jalurnya. Dan kita nanti akan juga melakukan upgrade dari ukuran kabel yang kita gunakan. Kabel amplifier di mobil ini masih menggunakan ukuran 8 AWG. Kita akan upgrade ke 4 AWG yang 2 kali lipat ukurannya. Karena amplifier itu kalau terminalnya ternyata dia mampu untuk mengakomodasi kabel lebih besar, pergunakan kabel dengan ukuran yang paling maksimal yang bisa diterima dari terminal ampli. Jadi yang pertama itu juga akan membuat kita lebih secure, karena si amplifier itu tidak akan kekurangan daya pada saat dia itu dituntut untuk menghadirkan suara yang lebih kuat. Ini yang kita lakukan di mobil ini. Dia itu di dek atas, jadi seluruh area bagasi masih tetap seperti standar, tidak akan kelihatan seperti pemasangan audio. Mengenai pemasangan audio, terutama amplifier di bagian belakang kendaraan, kalau untuk sedan sih sepertinya memang paling umum itu adalah kita taruh subwoofer di bagian bagasi. Tetapi biasanya ada juga mobil-mobil lain yang pasang amplifiernya itu ditanam di lantainya. Tadinya kita juga sempat memikirkan apakah kita ingin memasang amplifier di atas lantai. Cuman ternyata ini menjawab kenapa Honda itu fokus untuk membuat City itu handlingnya sangat bagus. Kalau kita lihat di balik tutup ban, kita melihat dia itu tidak menaruh ban cadangannya itu dekat ke bagian bumper, tapi dia menaruh ban cadangannya itu lebih dekat ke bagian penumpang. Ini artinya dia memang menciptakan pusat gravitasi mobil tuh ada di tengah. Jadi keseimbangan mobil tuh ada di bagian tengah. Semuanya itu difokuskan ke tengah sama dia. Tetapi artinya yang tadinya kita itu mau pasang dek ampli di sebelah sana tidak bisa, karena bannya itu nempel sampai habis ke bagian belakang. Tadinya amplinya mau taruh di sini, tetapi karena amplinya besar itu tidak bisa dilakukan juga. Jadi keputusan terakhir adalah menaruh amplinya di bagian atap. Kalau kalian lihat di sini, ini kita bikin kayu tambahan, jadi sama sekali nggak kelihatan amplifiernya. Bagasi itu lowong. Sebetulnya kalau buat pasang audio sih dipikir-pikir enak sedan sebetulnya. Di sini bahwa bagian depan itu sudah dirapikan. Ini adalah posisi dari si kabel supply, dan ini dari passive crossover, dan sebelah kanan juga kita melihat, jadi kita bisa lebih luasa untuk menempatkan nanti kabel-kabel speaker. Nanti akan kita tempatkan seperti ini tentunya. Terus prosesor bisa kita tempatkan di area sebelah sini, kabel semua bisa masuk, jauh lebih rapih dibanding sebelumnya. Sekarang kita akan mengupgrade kabel power supply untuk ke si amplifier itu dengan menggunakan yang ukurannya lebih besar. Jadi kita juga akan memindahkan kabel speaker ya, yang tadinya passive crossovernya itu cuma satu tempat, kabel speaker buat speaker depan sebelah kiri akan kita pindahkan. Kita harus membuka dulu bagian padding dari mobil Honda ini. Ini bautnya saya taruh sini, Pak. Cabut. Atas ya. Oke. Cuma satu ini doang kan, Pak Topik, nyangkutnya di sini kan. Oke. Jadi sekarang kita akan melihat bahwa kabel-kabel di sini harus kita benarkan semua, dan kita buka satu demi satu. Saya ambil dulu alat-alatnya. Tunggu sebentar. Yuk. Buka panjang tuh. Buka. Udah juga. Satu. Perlahan-lahan nyasap. Dunia. Satu. Dua. Jadi pergunakan alat congkel yang benar. Sekarang untuk lanjut ke bagian ini. Jadi ini adalah bagian yang paling saya sering sarankan kepada para pemat audio.
yaitu kita harus menggunakan ferrules. Ini ferrules yang akan kita gunakan untuk menjaga kabel itu jangan sampai tersebar atau buyar kemana-mana pada saat kita pasangkan di terminal. Jadi ferrule sleeve itu harus kita pasangkan untuk menjaga hasil instalasi yang bagus dan juga posisi terminal tidak awut-awutan kabelnya. Jadi ini kita akan memotong kabel 40G, terus kemudian memasangkan ferrules pada kabel tersebut supaya selain rapih, keuntungan kita dengan menggunakan ferrules adanya kita bisa memastikan bahwa kalau kabel itu kita mau buka pasang sewaktu-waktu, dipasangkan sampai ratusan kali pun, dilepas sampai ratusan kali, itu kabelnya tidak akan rusak. Karena ferrules itu menjaga si kabelnya agar tidak tersebar kemana-mana. Jadi itu salah satu alasan kenapa instalasi saya sarankan untuk menggunakan ferrules. Jadi benda kecil ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah sebetulnya. Satu kantongnya isi 100 itu hanya beberapa ratus ribu saja. Tapi dampak, efek, dan hasilnya pada saat instalasi dilakukan itu akan sangat bagus sekali. Jadi kita lihat kabel itu terdiri dari banyak serabut. Kalau serabut-serabut ini kita itu tidak sambungkan dengan baik, maka yang terjadi adalah pada saat kita cabut pasang buyar. Tapi kalau kita pasang dengan sleeve seperti ini, maka hasil instalasinya juga akan terjaga sangat baik. Jadi itu adalah salah satu tips yang paling disarankan oleh Poison Store untuk para umat audio sekalian. Jangan lupa pakaikan ferrules untuk memasang kabel, terutama terminal kabel yang kabelnya itu ujungnya serabut, harus dijaga dengan aman. Jadi sebelum kita kembali melanjutkan pemasangan ferrules, ada lagi sebetulnya. Jadi sebelum ferrule dipasang, jangan lupa kita siapkan selang bakar untuk kita bisa mengunci ferrule agar dia nanti bisa terpasang dengan baik pada kabel tersebut. Setelah semuanya sudah masuk, mari kita sekarang panaskan selang bakar ini untuk mengikat dan mengunci si ferrule untuk tetap berada pada posisinya. Dengan demikian kita pastikan seluruh instalasi, terutama untuk kabel power supply, itu bisa terpasang dengan sangat baik. Saya sebetulnya tidak menyarankan untuk menggunakan api pada saat kita melakukan instalasi, tapi karena kebetulan Poison Store adalah profesional, urusan dengan api dan pengapian itu kita sudah biasa lakukan. Dan kalau terbakar, biasanya paling kita tinggal menjerit-jerit aja panasan. Tapi sisanya, kalau kita lihat dengan menggunakan ferrule dan selang bakar, semuanya bisa terpasang dengan baik dan rapi seperti ini. Oke. Panas. Oke. Jadi, para sobat audio, ini adalah hasil sementara apa yang sudah kita kerjakan di mobil Honda City ini. Jadi jangan lupa sebelum kalian itu melakukan finalisasi dan membereskan mobil, ada baiknya sebelum semuanya terpasang, ini bangku masih belum terpasang semua, kita cek dulu kondisi mobilnya, apakah audionya menyala, terutama apakah kiri dan kanannya benar, dan kita lihat apakah semua komponen itu menyala semua. Pada kondisi sekarang, Pandora yang diaktifkan melalui trigger ACC-nya si head unit itu sudah aktif menyala, dan speaker untuk bagian sebelah kanan dan kiri juga sudah menyala semua. Jadi bisa kita lihat di sana, di sebelah kiri itu adalah passive crossover buat bagian depan sebelah kiri. Sistemnya bukan aktif, jadi two-way passive crossover. Dan di sana juga ada kabel buat power supply. Kemudian di sebelah sini ada Pandora, dan juga passive crossover buat bagian sebelah kanan. Seluruh bagian kabel itu sudah kita pastikan semuanya berada dalam satu bundling, tidak lagi acak-acakan lewat ke tengah yang nantinya akan susah kalau kita itu melakukan inspeksi di kemudian hari. Tapi posisinya sekarang udah aman semua apa Topik ya? Itu
mah udah keseringan kebuka Pak Topik, biarin aja. Udah 3 kali ganti audio mobilnya. Tapi ini subwoofer belum dipasang. Naik jauh dulu. Boleh kita naik ke depan? Atau mau door trim dulu? Nah, naik jauh dulu. Oh iya. Nah, muternya kan gagal. Oke, kita matiin kalau gitu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya mengenai tuning untuk mobilnya. Cuman kita habis selesai pasang jok, kita lanjutkan di episode kedua. Sampai jumpa. Ini adalah akhir dari episode pertama dari mobil Honda City. Yang berikutnya kita akan melakukan proses tuning dan melihat apa saja yang harus kita lakukan untuk tuning di mobil ini. Dan bagaimana proses-prosesnya dan bagaimana untuk mengenal fitur Pandora lebih lanjut. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat menghadirkan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Fosun Channel.